Tasya. Makan malam sudah berlalu sejak setengah jam. Axel tidak kembali ke kamarnya. Begitupun istrinya yang tengah menemani Arkana, anak mereka, agar lekas tidur. Rencana untuk berkunjung ke taman yang ada di Monas membuat Axel pergi ke loteng dan mencari sepatu roda yang pernah dia gunakan dulu sebelum menikah untuk bermain bersama Arkana Minggu sore nanti. Axel menurunkan beberapa tumpukan kardus lalu membongkarnya. Axel sangat yakin kalau telah menyimpan sepatu roda berwarna hitam gold di salah satu dus dan meletakkannya di loteng bersama barang-barang tak terpakai lainnya. Membuat Axel terus mencari dan melepas selotip yang merekat pada tiap-tiap dus yang menutupnya dengan sangat rapat. Ternyata memang benar ada di sini, gumam Axel setelah menemukannya di dalam sebuah dus mie instan yang terbungkus rapi oleh koran. Tak lama setelah memisahkan sepatu roda itu dan merapikan kembali dus-dus itu hingga tersusun seperti semula, Axel langsung bergegas menuruni anak tangga kecil yang terbuat dari kayu sebagai pijakannya dan tambang untuk menyambung tiap-tiap kayu itu. Hingga cahaya bulan yang menyorot ke jendela pun terbentuk segitiga terpantul pada sebuah benda yang berkilau. Axel menghentikan langkahnya pada anak tangga keempat dari atas. Tubuhnya yang baru keluar sepinggang kini mematung, memicingkan mata, lantas kembali menaiki anak tangga kayu ini dan memeriksa semua benda berkilau tadi. Axel berjalan pelan memastikan sorot matanya tak melepas pandangan pada benda berkilau itu. Melewati tumpukan dus yang ia geser sedikit dengan tangan dan kakinya, lalu menghampiri sudut loteng yang hampir dekat dengan jendela kecil. Menyibak beberapa benda seperti tumpukan koran, buku, juga sebuah dus yang sempat menghalanginya untuk mengambil benda kecil yang bersembunyi dan menyelinapkan diri pada celah kayu yang renggang. Ya, seperti dugaannya sebelumnya, benda berkilau itu adalah kalung dengan liontin berbentuk hati. Axel mengambilnya, kemudian menggeser sebuah kursi kecil yang juga ada di loteng. Duduk sembari memandangi benda yang sudah lama sekali ia lupakan. Atau mungkin dia malah mencarinya di dasar alam bawah sadarnya. Ada sesuatu yang istimewa dengan kalung itu, sebuah kenangan tentang akhir musim panas yang kemudian berganti dengan ditandai turunnya satu persatu tetes air dari langit. Waktu itu tepatnya pada awal bulan Agustus atau mungkin akhir bulan Juli. Itu berlangsung 17 tahun yang lalu. Axel menatap seseorang yang sama sekali tidak asing baginya. Gadis itu mengenakan seragam seperti anak-anak perempuan lainnya, menyandarkan punggungnya ke bangku dan tangannya tengah memainkan pensil 2B yang baru diraut. Axel yang duduk paling belakang hanya bisa memandangi separuh wajahnya yang kini sedang menyunggingkan senyum tatkala ia berbincang dengan seseorang di sampingnya. Jauh sebelum rutinitas gila ini Axel lakukan, yaitu memandanginya setiap jam istirahat. Axel juga sudah sering mencuri pandang padanya selama 2 tahun belakangan ini, melirik setiap kali ada kesempatan. Bahkan terkadang Axel tertangkap basah oleh temannya yang sempat dicintainya. Seluruh anak di kelas, bahkan di sekolah, mereka sudah tahu tentang perasaan Axel ini. Bahkan dia juga sama. Hanya saja entah kenapa gadis berlesung pipi itu tak pernah melirik sekalipun padanya. Dia sekedar menganggap Axel adalah sahabatnya, tidak lebih dan tidak kurang. Namun Axel rasa tidak untuk kali ini. Axel sudah menunggu terlalu lama. Bagaimana?
Tanya Axel gemetar setelah mempertanyakan kesetujuannya. Dia menundukkan kepala. Itu adalah reaksi pertama yang biasa dia lakukan setiap kali ada teman-teman lelakinya yang menyatakan cinta padanya. Axel tahu sekali seperti apa dia juga peraturan keluarganya. Tapi tidak ada salahnya bukan jika Axel berpacaran dengannya. Bukannya kamu sudah tahu ya? Ia balik bertanya pada Axel. Axel mengangguk jelas. Jelas sekali Axel sudah tahu. Bukan hanya tahu tentang peraturan dan melarang gadis berkerudung itu berpacaran, tapi juga tahu kalau pertanyaannya lebih mengarah pada aku tidak mencintaimu. Begitulah kira-kira. Tidak apa-apa, kita bisa menjalaninya dulu. Lagi pula kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Maksudnya bergandengan tangan atau lebih dari itu, ujar Axel. Kalau begitu, kenapa tidak bersahabat saja seperti biasa? Ujar gadis berkerudung itu. Dek. Mungkin jika Axel berpikir itu secara sekilas, Axel akan setuju. Tidak ada yang salah dengan berteman. Kami sudah cukup akrab sejak duduk di bangku sekolah dasar. Begitu tetap dekat setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mereka bersahabat sejak 7 tahun yang lalu. Axel menyadari kalau dirinya mulai terbiasa dengan semua itu, menjadi sangat dekat dengannya meski hanya sebatas sahabat, bukanlah perkara yang sulit baginya. Tapi tidak lagi sejak setahun yang lalu, saat Axel tahu dia menyukai seseorang yang baru dikenalnya setelah hari ketiga MOS, itu pun sebaliknya, lelaki itu juga menyukainya. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bergentayangan, memaksa otak Axel untuk terus berpikir, kenapa dia bisa begitu cepat jatuh cinta pada seseorang yang baru dikenalnya. Sedangkan dirinya, mereka sudah saling mengenal hampir 12 tahun lamanya. Dia juga mengatakan kalau Axel lelaki yang baik. Tapi kenapa? Kita sudah menjalani itu sangat lama. Dan Axel sudah sering mengatakan isi hatinya. Jadi Axel berpikir dia ingin sesuatu yang lain. Ujar Axel yang mengalir begitu saja tanpa bisa dicegah. Dia mengangguk, berkata akan memikirkannya dahulu selama beberapa hari. Axel pun menyetujuinya, menunggu dengan sabar melihatnya setiap hari di kelas, tersenyum padanya jika mereka berpapasan, akan tetapi mereka tetap bisu. Baiklah, jawabnya singkat. Maksudnya? Baiklah, pulangnya. Jadi dia mengangguk, lantas langsung keluar kelas dan pergi ke kantin, meninggalkan Axel yang tersenyum mengembang dan tangan terkepal kuat karena menahan tawa. Berlompat 1-2 kali, kemudian duduk dengan tingkah yang serba salah. Setiap hari setelah kejadian itu berjalan dengan indah bagi Axel. Dia lebih sering tersenyum, mengecek ponsel dan menghubunginya, bertanya tentang apa yang dia rasakan sekarang. Apakah dia sudah mencintai Axel cukup banyak hari ini atau tidak? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tidak pernah diajukan oleh seseorang kekasih pada umumnya. Axel sudah tahu, bahkan sangat tahu, kalau meskipun dia menerima hubungan ini, tapi cintanya tidak demikian tumbuh begitu saja, merambat sangat cepat seperti apa yang dia inginkan. Dia adalah gadis yang cukup tegas jika menyangkut perasaan. Maka sama seperti setiap harinya, ia juga menjawab kalau cintanya belum ada separuh, bahkan seperempat pun juga belum. Dan itulah yang membuatnya nampak berbeda dari semua gadis yang pernah Axel kenal. Dia selalu tampil apa adanya. Axel bangkit dan beranjak menuruni loteng, menuju ke kamarnya. Dari jam digital yang ada di meja samping ranjang, Axel bisa melihat kalau jam sudah menunjukkan pukul 22.15. Itu artinya dirinya sudah berada di loteng dan hanyut dalam lamunannya kurang lebih 1 jam lebih.
Sedangkan di samping Excel, istrinya yang semula sudah memejamkan mata langsung terbangun, menatap Excel sambil tangannya menutup mulut saat menguap. "Dari mana saja?" tanyanya. Excel mengangkat sepatu roda yang diletakkan di kaki ranjang, tersenyum sekilas dan menyuruhnya untuk melanjutkan tidur. Ia pun mengangguk, membalikkan badannya agar nanti bisa berbaring menghadap Excel, membuat Excel langsung merebahkan diri dan berbaring menghadapnya, mengusap lembut rambut panjangnya yang tergerai. Ini adalah bagian yang paling Excel suka, memandangi wajah lugunya kala dia tertidur nyenyak. Excel membalikkan tubuhnya sekilas, melepaskan jam tangan yang masih melingkar, juga merogoh kantong yang tadi Excel juga membawa serta kalung itu saat turun. Memerhatikan lagi sekilas bagian belakangnya sebelum akhirnya menaruh benda tersebut ke laci meja, untuk kemudian melirik istrinya. Di sana sebuah nama terukir indah. "Maaf, tapi aku tidak bisa melanjutkannya lagi," ucapnya suatu hari. Excel yang sedang membawa seplastik es kelapa langsung diam mematung. Tadi saat Excel keluar dan melihatnya hanya duduk di kelas selama jam istirahat, Excel membelikan minuman ini untuknya. Excel bahkan tidak membeli sesuatu apapun untuk dirinya sendiri, karena sudah beberapa hari ini Excel memutuskan untuk berpuasa, menyisihkan uang sakunya demi membelikannya sebuah hadiah. Hadiah itu bahkan telah Excel membelinya semalam. "Kenapa?" tanya Excel bingung. Bagaimana tidak, selama ini mereka selalu akur. Ia bahkan terus saja tersenyum setiap kali Excel menelponnya dan berbincang selama beberapa jam. Mereka tidak memiliki masalah apapun, sehingga tidak perlu mengakhiri hubungan ini. "Maaf," jawabnya pelan. "Kenapa?" tanya Excel lagi. Dia menunduk dalam, kedua tangannya saling menggenggam satu sama lain. Bibirnya terkatup. Begitu juga matanya yang agak sipit terus memperhatikan lantai kelasnya. "Apa aku telah melakukan sesuatu yang salah?" ujar Excel. "Tidak," jawabnya cepat. Lalu dia melirik Excel, menggigit ujung bibirnya. "Setiap kali kamu menanyakan isi hatiku, aku mencoba untuk mengatakan pada diriku untuk mencintaimu. Hanya saja setiap kali aku mencobanya, maka aku hanya mendapati semua itu tidak pernah ada." Dia pun memalingkan wajahnya. "Maaf, aku tidak bisa," lanjutnya. "Tidak apa-apa, mungkin kamu bisa mencintaiku suatu hari nanti," ujar Excel yang terkesan memaksa. Dia menggeleng, meyakinkan diri Excel bahwa sekarang atau nanti semuanya sama aja. Gadis berkulit putih itu bahkan tetap tidak mengubah keputusannya setelah Excel meminta padanya untuk bertahan sehari lagi, karena ada yang ingin Excel berikan padanya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang sipit seperti sengaja dilebarkan olehnya. "Aku tidak menerimamu untuk meminta apapun," ucapnya. Pergi meninggalkan Excel yang hanya berteman dengan suara hembusan angin, juga suara kendaraan dari jalan raya di depan sekolah. Excel hanya bisa mematung. Hingga malam hari, Excel menghubunginya, hendak meminta maaf atas kata-katanya yang terdengar sedikit kelewatan. Tapi percuma, dia tidak meresponnya sama sekali, mengabaikan panggilan telepon Excel yang mungkin sudah hampir 20 kali. Di sana, di ruang yang Alex tinggali sekitar 10 menit lalu, sebuah loteng yang gelap, Excel merenggangkan jari-jarinya menatap kalung yang niatnya akan dia berikan padanya besok, lantas membuang benda itu sekuat tenaga, meninggalkannya dengan sebuah nama yang sengaja Excel minta kepada tukang kalung untuk mengukirnya kemarin malam. Aku hampir lupa nama itu, hingga akhirnya aku membacanya lagi tadi. Natasha.